Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau pakai, kita punya provider dan kita pengen update datanya. Contohnya kayak counter gitu ya. Kan kalau kita counter ada klik plus gitu kan. Nah, itu datanya gimana pakainya? Nah, kita kalau untuk itu pakainya tipe provider yang kedua. Nah, tipe provider yang kedua itu nah ini. Kita bisa pakai tipe provider yang kedua yaitu state provider. Ya. Nah, untuk itu, untuk nyoba yang state provider, silahkan um, ekstrak ya, ekstrak riverpod counter app demo. Ya, diekstrak, kemudian dibuka di Visual Code Studio. Ya, ini gitu. Kita bisa get package dulu, ini merah-merah karena kita belum get package. Ya. Tuh. Nah, sekarang silakan buka yang kedua, yaitu yang ini ya, Riverpod Counter App Demo. Ya, nah ini kalau Anda jalankan, akan coba dijalankan di Mindat. Ini mungkin kita close dulu. Di Mindat kita jalanin dulu, ini starternya kayak gimana. Sebenarnya kita bisa pakai ini ya, bisa pakai starter code-nya si Flutter yang default, cuman kita pengen ngeliatin bahwa itu tuh bisa kita pakai di halaman lain. Ya. Nah ini jadinya kayak gini. Kalau kita klik go to counter page, nah ini nanti ada increment. Ini kalau diklik pasti belum berfungsi ya. Terus ada reset gitu. Gitu. Kalau nggak, kalau merah-merah tadi pastikan ya di get dulu package-nya. Caranya bisa langsung di save harusnya ini atau ke pubspec.yaml terus get package ini tombol get package harusnya nanti package-nya ke download gitu. Ya. Oke, sambil diproses. Nah, kita sekarang lihat ya, kita dari sini kita belum ada. Kita buka pubspec.yaml, kemudian lihat di dependensi, kita belum punya Flutter Riverpod-nya. Kita tambahkan ya. Jadi yang pertama kita tambahkan. Cara tambahnya bisa manual atau bisa juga otomatis pakai yang ini ya. Pubspec assist, kemudian um, Flutter Riverpod. Nah, itu langsung otomatis ke tambah. Itu. Oh, pakai ini. Ya, pakai ini apa? Ya, kalau kalau pakai Windows berarti Control Shift P, cari pubdev pubspec dependency. Nah, ini pubspec assist namanya. Jadi kalau uh, oh iya tadi yang extension, kamu cari yang untuk yang apa namanya? Pubspec assist tinggal cari aja pubspec assist ya. Nah, untuk pakai Riverpod sebetulnya ada juga extension yang bisa Anda install. Coba cari Riverpod. Nah, ini. Eh, saya pakai yang ini ya. Ya, ini sudah saya install. Flutter Riverpod snippets gitu. Anda bisa install. Jadi nanti pas kita nulis itu udah otomatis tuh ada suggestinya. Atau ada ini nih snippet nih kayak gini. Kenapa Mas ya? Oke, di add ya. Tadi udah add kan. Yang pertama kan tadi caranya Flutter Riverpod. Oke, kita ke main page. Yang kedua adalah apa? Kita bungkus ya. My app. Kita bungkus nih wrap with widget. Widgetnya adalah provider apa? Scope ya.
Nah ini udah ada kayak gini, tinggal ini aja, quick fix gitu. Provider scope, tinggal di save gitu. Nah, oke. Untuk yang kedua ini, tujuan kita adalah coba diklik ke go to counter page. Tujuan kita adalah kita ingin ketika kita klik increment, dia akan muncul, ya. Begitupun kalau misalkan nanti kita pakai di halaman lain, itu harusnya juga datanya masih ada, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa mereset, melakukan invalidate, ya, melakukan invalidate di sini, ya. Nah, caranya gimana? Sekarang kita cek dulu ke counter page-nya ya, sebelum kita lanjut gitu. Ini di counter page kita punya widget text ya. Teksnya masih 0, masih teks biasa. Kemudian kita punya button juga, dan di button ini ada properti namanya atau atribut namanya on press ya. Dan di sini kita masih kosong. Jadi nanti kita tambahin fungsionalitas di sini. Ya. Begitupun di bagian ini yang kedua, tombol yang kedua itu kalau kita lihat ini masih kosong. Ya. Nah sekarang tugas kita adalah yang pertama kan tadi kita sudah install dependensinya, yang kedua kita sudah bungkus my app-nya. Nah sekarang yang ketiga kita bikin providernya, ya. Nah sekarang di lib kita tambahkan file dat baru, ya, new file. Kita kasih nama aja counter provider dat gitu, ya. Nah, sekarang kita pakai state provider. Nah sebenarnya kalau tadi kita sudah install extension, ini udah ada nih state provider gitu. Nah, itu udah otomatis tuh karena nah, kita kasih nama ini otomatis counter. Terus kalau kita ini pakai integer. Bentar. Ini harusnya di bawah aja supaya nggak ini. Nah ini kita add import ya. Nah kita nge-return apa? Kita nge-return nilai 0 gitu ya. Ini kan yang tadi ya sama. Sebenarnya prosesnya sama, cuma yang membedakan sekarang kita pakai state nih. Sekarang kita pakai state karena nanti kita pengen bisa mengupdate nilai ini. Kalau tadi nggak bisa, kalau pakai provider doang, kita nggak bisa mengupdate nilai yang kita punya di sini. Gitu. Kalau sekarang kita bisa lakukan updating, ya. Ini yang ketiga, berarti kita sudah bikin providernya ya. Nah, kita balik ke counter page. Nah, kita ganti status widgetnya, kita ganti jadi consumer widget. Ini masih merah, tinggal di klik import library-nya, jangan lupa gitu. Nah ini kalau pakai consumer widget, dia di build-nya perlu ada tambahan argumen, yaitu widget ref, terus ref gitu ya. Nah sekarang kita ganti, yang tadinya 0 cuman teks ya. Oke, kita ganti pakai ref. Di sini pakainya apa? Watch atau read? Watch. Nah, bentar, ini saya ini dulu ya. Ini di add counter providernya. Bentar. Oh, sorry, ini harusnya pakai ini. Set. Karena ini kita si string, jadi harus pakai string interpolation tadi. Gitu. Counternya udah ada belum? Counter provider. Ya ini ada. Oke. Tadi pertanyaannya gimana, Rehan? Oh, oke. Jadi watch itu sebenarnya cuma buat observasi ya. Jadi kalau kita pengen tahu nih, kita pakai widget, terus widgetnya banyak gitu. Dan kita pengen di widget tersebut bakalan datanya bakalan pakai yang di provider. Dan kalau misalkan ada update di provider, data di situ tuh akan otomatis update gitu. Artinya kan kalau otomatis update berarti si widgetnya itu di rebuild ya, di build ulang gitu. Nah itu kita cukup pakai watch gitu ya.
Itu bedanya. Kalau watch, kalau read nanti, kalau read itu sebaiknya nggak dipakai di build gitu, karena dia akan nge-build ulang gitu. Nah kalau read nanti kita pakai di sini nih untuk update ya. Nah, ini kita save dulu supaya nah kebetulan ini oh ini harus di refresh ya. Control page, dirty stat, consumer stat, watch. Bentar. Oh, sorry ini enggak. Ya, ini kurang kurung kurawa. So, kalau di save harusnya jadi 0, ya kan? Jadi kita sudah ganti nilai 0 ini. Kalau tadi pakai teks biasa, sekarang kita udah pakai counter provider dari sini. Jadi kalau kita ganti sekarang, ambil aja contohnya kita ganti pakai 10, terus kita apa namanya restart, ini jadi 10. Ya cuman kalau kita klik dia belum berubah. Gitu. Ini kita ubah lagi jadi 0. Bentar, ini di save dulu, sorry. Save, di restart, nah ini jadi 0 lagi gitu ya. Nah sekarang kita pengen kalau kita klik increment dia akan nambah. Caranya gimana? Caranya di sini di bagian elevated button yang pertama ya, yang increment di on press-nya kita panggil ref. Kalau tadi watch, sekarang kita pakai read. Nah providernya apa? Pakai counter kan, counter provider. Nah kalau kita cuma pakai counter provider, kita cuma ngambil nilainya aja gitu. Tapi di sini kita pengen mengupdate gitu karena kita butuh mengupdate nilainya. Jadi content provider kita pakai dot notifier ya, kita pakai dot notifier. Kalau ini kita ngambil objek notifiernya, objek content providernya, dan kita bisa ngupdate gitu enaknya. Dan ketika kita update itu nilai di sini itu akan otomatis diupdate juga ya. Nah di sini kita ngambil stat ya, stat. Terus kalau untuk nambahin pakai apa? Ambil, berarti kan ini misalnya udah dapat nilai. Kalau nambahin pakai apa? Ya, plus plus bisa gitu langsung. Atau bisa juga pakai ini, plus sama dengan 1 gitu. Ya, berarti ini nambahin nilai yang tadi ditambah dengan yang terbaru. Tapi kalau yang paling cepat pakai ini plus plus. Gitu. Nah, kalau kita save, ini harusnya kalau kita klik, ini udah increment. Di save dulu. Oke, kalau tadi kan kita misalkan cuman mau ngambil nilai ya, cuman mau ngambil nilai daripada si counter counter provider, sebetulnya cukup sampai di sini aja. Cukup pakai counter provider aja. Cuman kita kan pengen update ya, dan ketika kita update, kita pengen widget manapun yang menggunakan provider ini itu harus berubah, gitu ya. Uh, Kalau begitu kita nggak bisa cuma pakai ini aja, karena ketika kita pakai ini aja nanti nggak akan dinotifikasi. Notifier itu kan berarti mengasih notifikasi ya, mengasih peringatan ke yang lain supaya ngupdate gitu. Nah ini fungsinya notifier ini supaya ngasih tahu ke widget yang lain, hey widget text nih, kamu kan pakai counter provider, ini counter providernya udah berubah nih nilainya, update gitu, rebuild gitu kan, kayak gitu ceritanya. Itu cara kamu. Jadi manapun widget manapun yang nanti pakai itu bakalan ke update gitu. Ini contohnya gini ya, kita mungkin ya dulu pakai waktu kita belajar provider pakai juga. Nah ini kita misalkan nih gantilah ini sekarang bisa nggak plus 5. Ini lihat ya. Nah ini lihat. Kalau ini anggaplah kita pakai widget kita punya widget yang berbeda. Terus ini kita pakai provider nih, 2, lihat ya. Nih.
Ini kalau kita update, tek 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 tek, nah itu dia ngupdate juga. Cuma nilainya beda, kenapa? Karena yang atas tambah 5 kan. Gitu. Nah ini ngasih tahu nih ketika kita klik, kita update sebenarnya nanti. Kita ngupdate ke counter provider, ini udah diupdate. Cuman supaya si sistem ini ngasih tahu ke supaya si ini ya, nilai-nilai ini berubah, kita perlu menotifikasi gitu. Kita pakai notifier gitu. Itu sih fungsinya ya. Oke. Okay. Nah, itu untuk yang ini ya, increment. Sekarang yang kedua. Yang kedua, eh, sebenarnya di dalam tadi tadi kan saya waktu kuliah ngajarin bahwa ada yang namanya memory leak ya, kebocoran memori. Jadi kadang ada widget kalau itu misalkan kalau kita misalkan pakai kalau yang gini, kayak gini sih kayaknya nggak terlalu masalah ya. Cuman kalau misalkan kita lagi connect ke internet, ngambil data, terus ternyata kita balik ke halaman sebelumnya, dan itu harusnya di close gitu ya. Yang tadi komunikasi keluar itu harusnya di close, tapi nggak kita close. Nah itu bakalan jadi memory leak namanya. Nah di dalam Riverpod di providernya sebetulnya kita bisa nambahin yang namanya auto disclose ya. Jadi nambahinnya di sini set provider dot auto dispose. Nah, auto dispose ini kalau kita save ini bakalan error. Ini kita perlu refresh restart dulu ya. Nah, kalau di sininya gimana, Pak, gitu. Ini kalau di sini, kalau kita add nih, ini kan stat awalnya ya. Tadi kalau yang atas kan memang ditambah 5. Kalau kita increment, terus kita keluar dari sini, ini state-nya jadi berubah. Di dispose itu berarti dikembalikan ke state awal. Nah, ini jadi 0 lagi. Ya. Betul, di reset gitu. Ya. Jadi ini. Nah, ini sebetulnya menanggulangi memory leak salah satunya. Cuman kalau untuk yang ini nggak valid sebetulnya ya. Nah, gimana caranya supaya manual aja Pak kita reset? Ya, kita ini hapus dulu ya. Kalau di save ini juga error lagi, kita di reset. Nah, kita balik ke counter ini. Kita pengen ketika kita klik reset ini bakal ngereset ya. Nah, di sini di bagian yang kedua kan ada on press. Nah, kita bisa pakai sama ref dot read. Kemudian nama providernya apa? Counter provider sama tadi ya notifier. Sorry, bukan read ya, karena ini kita mau mendispose ya. Jadi ref dot, nah ini ada, kalau Anda lihat di sini ada invalidate. Invalidate, providernya apa? Counter provider. Nah ini harusnya udah. Nah, kita coba save. Ini sekarang kalau kita reset ya. Nah ini increment gitu kan nambahin, kita reset tab kembali ke 0. Gitu. Ya, kurang lebih sama. Jadi dia ngedispose yang tadi itu provider yang tadi gitu. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?